Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Dalam hari yang baru, dalam minggu yang baru ini kita bersyukur karena kita masih boleh dipercayakan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Karena itu biarlah setiap hari melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo mulai hari bersama dengan firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang baik akan ditambahkan kepada kita. Fokus kita bukanlah kepada hal-hal lahiriah, hal dunia, karena itu akan mengikuti setiap kita. Tapi fokus kita adalah cari perkenanan Tuhan, cari firman Tuhan, lakukan kebenaran. Maka Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang memberkati hidup kita, Tuhan yang menjaga hidup kita. Dan Alkitab jelas katakan, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak juga setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui renungan singkat setiap hari dalam program ini. Ayo jadi berkat buat setiap teman-teman kita, keluarga, kerabat kita, melalui WhatsApp group, melalui WhatsApp pribadi, melalui sosial media kita masing-masing. Kita mau membagikan kembali renungan singkat ini sehingga bukan hanya kita yang menerima berkat Tuhan, bukan hanya kita yang dikuatkan, diteguhkan setiap hari, tapi ada juga orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, untuk mereka juga turut dikuatkan melalui renungan yang kita akan bagikan setiap harinya kepada mereka. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, ayo jadi berkat. Kita berdoa, kita akan dengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, dalam minggu yang baru ini kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang menopang kami, memelihara kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhanlah pembela kami, Tuhanlah gunung batu kami, Tuhanlah yang memelihara hari-hari hidup kami. Betul badai masih ada dalam hidup kami, betul pergumulan masih terjadi dan masih ada dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang kuat yang membela kami, tangan Tuhan yang kuat yang berperkara atas hidup kami, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita tentang seorang wanita yang sudah 12 tahun memiliki penyakit pendarahan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lihat dalam Markus 5 ayat 27 dan 28 ini. Alkitab bilang begini, dia, perempuan ini, sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi sebelum langkah yang diambil, keputusan yang dibuat oleh perempuan pendarahan ini 12 tahun ini untuk mendekati Yesus, dia sudah terlebih dahulu mendengar tentang Yesus. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, pentingnya untuk kita menceritakan kebaikan Tuhan, kita memberitakan kasih setia Tuhan. Bahkan kalau zaman sekarang kita membagikan postingan-postingan yang memberkati, postingan-postingan firman Tuhan kita bagikan kembali. Untuk apa? Supaya banyak orang mendengar berita tentang Yesus. Termasuk orang-orang yang mungkin belum pernah mengenal Yesus. Tujuannya apa? Minimal mereka mendengar dulu berita tentang Yesus. Nah, perempuan pendarahan 12 tahun ini berani melangkah untuk mendekati dan akhirnya menjamah ujung jubah Yesus. Karena sebelumnya mendengar berita tentang Yesus. Perhatikan ayat ini saudara. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka lihat dampaknya saudara. Di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara tahu, perempuan pendarahan, penyakit pendarahan itu dianggap najis pada saat itu. Dan tidak boleh dia mendekati orang-orang. Tapi dia punya keberanian. Kenapa? Karena dia punya satu kepercayaan. Dan kepercayaan itu lahir dari keberanian dia. Kepercayaan itu dia katakan di ayat 28 saudaraku. Dia perkatakan seperti ini. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu perkataan dia. Karena selama 12 tahun dia sudah ke tabib, dia sudah berbagai macam cara dia sudah lakukan untuk kesembuhan pendarahannya. Tapi semuanya sia-sia, tidak mendapatkan kesembuhan. Justru keadaannya Alkitab bilang semakin parah. Tapi ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, dia mendengar berita tentang Yesus,
Maka di tengah-tengah orang banyak dia memberanikan diri untuk mendekat dan menjamah ujung jubah Yesus, saudaraku. Iya kan, dia tahu nih Yesus bukan orang sembarangan. Jangankan ketemu Yesus, dia mungkin ketemu orang aja dia harus jauh-jauh. Kenapa? Karena dia najis. Dia mengeluarkan pendarahan 12 tahun. Saudara bisa bayangkan, 12 tahun pendarahan. Tetapi dia berani melangkah. Dan saya percaya keberanian ini lahir dari kepercayaan dia. Jadi saya simpulkan, kita akan mengalami keberanian. Kita akan mengalami terobosan, sesuatu yang belum pernah kita buat. Kita berani lakukan karena sebelumnya kita percaya kepada siapa kita percaya. Kita tahu bahwa Yesus sanggup. Kita tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan saya. Kita tahu bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Kita tahu bahwa Yesus membuat mujizat. Maka kita berani melangkah. Amin. Ini yang dilakukan oleh perempuan pendarahan ini. Karena perkataannya ini, saudara, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia belum pernah ketemu dengan Yesus. Dia hanya mendengar berita tentang Yesus. Yang katanya Yesus bisa menyembuhkan. Yang katanya Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, membuat banyak mujizat. Maka dia punya iman. Dia lahir dari berita tentang Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang membuat engkau takut hari-hari ini? Saya percaya ketakutan lahir karena ketidakpercayaan. Berarti sebaliknya, keberanian lahir karena kita percaya. Perempuan ini, 12 tahun pendarahan, dia punya keberanian untuk maju menjamah ujung jubah Yesus karena lahir kepercayaan. Karena ada kepercayaan, maka dia berani melangkah. Karena dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan, maka dia berani mendekati Yesus. Hari ini, saya mengajak setiap umat Tuhan, kalau hari-hari ini engkau takut, khawatir, bimbang, cemas, engkau menghadapi 1001 masalah dalam hidupmu, sudah dikasih dalam Tuhan. Saya ingatkan hari ini, kepercayaanmu kepada Yesus akan melahirkan sebuah keberanian untuk engkau bertindak. Hari ini kita mau bertindak sesuatu yang mungkin selama ini belum kita buat. Kita belum berani mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi hari ini kita percaya di balik pengampunan ada pemulihan. Maka kita mau berani mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sekalipun dia menyakiti kita, sekalipun dia pernah merugikan kita, sekalipun dia pernah memfitnah kita, kita berani mengampuni dia. Kenapa? Karena kita percaya di balik pengampunan ada pemulihan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berani karena kita percaya. Karena kita percaya kepada siapa kita tahu hidup kita dipegang. Hidup kita dipegang Tuhan Yesus, maka kita melangkah dalam kepercayaan. Di keadaan pandemik saat ini, segala sesuatu bergoncang, usaha, dagang, bisnis, setiap kita bergoncang semuanya sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi kita tetap berani melangkah. Kenapa? Karena kita tahu yang pegang hidup kita Yesus. Kalau Yesus yang pegang hidup saya, maka saya akan terpelihara. Kalau Yesus yang pegang hidup saya, maka saya percaya saya akan hidup dalam kemuliaannya Tuhan. Maka kalau Yesus pegang hidup saya, maka segala perkara dapat saya tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan buat hidup saya. Hari ini, saya mengajak setiap kita yang khawatir, yang takut, yang cemas, yang tidak berani melangkah. Ayo, belajar dari perempuan pendarahan 12 tahun ini. Karena dia berani, karena dia percaya. Dia berani melangkah karena dia percaya. Dia berani menerobos orang banyak karena dia percaya. Hari ini, biarlah kepercayaanmu kepada Yesus membuat engkau berani menghadapi masalah. Biarlah hari ini kepercayaanmu kepada Yesus membuat engkau berani melangkah dalam ketidakmungkinan. Karena bersama Yesus, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekarang jadi pertanyaan, masihkah engkau percaya bahwa Yesus masih bisa buat mujizat dalam hidupmu? Hari ini jadi pertanyaan kedua, masihkah engkau percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan ekonomimu? Yesus sanggup memulihkan rumah tanggamu? Jika engkau percaya, mari sama-sama taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari perempuan pendarahan 12 tahun. Ada kepercayaan karena perempuan ini mendengar berita tentang Yesus. Karena perempuan ini mendengar berita, maka lahir kepercayaan. Karena lahir kepercayaan, maka ada tekad untuk berbuat sesuatu, melangkah. Dan perempuan ini mengalami kesembuhan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap orang yang pagi hari mengambil waktu merenungkan firman Tuhan. Tuhan, jika Tuhan lihat ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran dalam mereka menjalani hari-hari hidup ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, berikan kami keberanian.
Kami berani sebab kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami berani melangkah sebab kami tahu Yesus kami tidak pernah meninggalkan kami. Kami berani bertindak sebab kami tahu bagian kami melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Bagian-Mu adalah mengerjakan apa yang tidak bisa kami kerjakan dalam kuasa Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Jamah setiap kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kita berani bertindak karena kita percaya. Karena kepercayaan kita kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.